Kita mau mengambil saat teduh sebentar untuk kita boleh merenungkan kasih setia Tuhan atas hidup kita, pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Sore hari ini kami mau angkat pujian kami Tuhan, karena Bagi-Mu pujian, karena Bagi-Mu sembah kami Tuhan. Sungguh kami Tuhan bersyukur. Kau Tuhan yang mati bagi kami. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Dan kami umat-Mu, kami bersyukur kami menjadi anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kami semua, kami percaya kalau kami ada hari ini semua karena Engkau Tuhan. Dan kami boleh melihat pengorbanan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Sehingga kami dimampukan untuk ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya penyembahan kami, pujian kami, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan kami mau mempersiapkan diri kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami tetap fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan urapilah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Dan kami selalu hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dapatkah garam menjadi tawar? Ya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Apakah garam bisa menjadi tawar? Angel, wakil dari kaum wanita. Kita akan belajar bersama-sama ya. Mari kita buka dalam Injil Lukas. Kita buka dalam Injil Lukas ayat 34 sampai dengan 35. Tolong dibacakan. Lukas 14 ayat 34 sampai dengan 35, demikian bunyi firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat ini dalam Lukas 14 ayat 34 ini, garam memang baik, tetapi jika garam juga, ya ada kata-kata garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat ini muncul sebagai penutup dari pernyataan Tuhan Yesus tentang hal syarat menjadi murid Tuhan. Nah, yang pertama saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu saya murid Tuhan apakah memenuhi syarat yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Saya cepat saja Bapak Ibu karena slide-nya cukup banyak sekali. Jadi syarat-syarat yang menjadi murid Tuhan Yesus, pada ayat 26 dikatakan bahwa jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, ya, hanya Injil Lukas yang menyampaikan tentang istri di sini. Injil Lukas, Injil lain tidak menyebut istri. Jadi anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci di sini menunjukkan bahwa Tuhan ditempatkan pada porsi setelah orang tua, setelah orang dekat. Kita memberikan perhatian kepada orang tua melebihi kepada Tuhan. Ya. Ini perlu perhatian kita Bapak Ibu. Banyak kesetiaan kita ini digagalkan oleh karena orang-orang dekat kita. Ya. Tapi tentu ini perlu hikmat untuk bisa melakukannya. Bagaimana kalau orang tua kita sakit? Jadi ini dalam keadaan yang umum Bapak Ibu. Ketika orang dekat kita itu menjadi hambatan kita untuk datang kepada Tuhan, bukan dalam keadaan yang spesial gitu Bapak Ibu. Seperti orang tua sakit. Ya. Kemudian kita tidak beribadah.
atau atas desakan orang tua, atau atas desakan dari orang-orang dekat untuk kita bisa meninggalkan Tuhan, untuk tidak percaya. Jadi kata membenci ini jangan sampai kita salah mengerti Bapak Ibu. Kata membenci ini menunjukkan kasih yang lebih besar. Ya, kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada istri, anak, saudara, bahkan nyawanya sendiri, itu lebih besar daripada kita mengasihi Tuhan. Ini syarat pertama Bapak Ibu. Ada 5 syarat nanti. Ungkapan kesetiaan seseorang yang melebihi hubungan kasihnya kepada yang lain. Jadi ungkapan kesetiaan seseorang kepada Yesus yang melebihi hubungan kasihnya kepada lain. Ya, termasuk orang yang paling dekat sekalipun. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan di sini ya pada ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salibnya. Matthew Henry Commentary, tafsir dari Matthew Henry, itu berkata, memikul salib ini sama seperti Kristus, maka orang itu harus tahan dihina. Memikul salib itu harus tahan dihina. Harus tahan dikata-katai orang. Harus tahan terhadap dicerca secara keji. Saya hanya mencomot aja Bapak Ibu ya, tidak mengurangi, mengubah arti dari Matthew Henry Commentary. Ya, saya hanya sekedar mencomot di sini. Tahan dicerca secara keji dan menjijikkan. Tahan menderita. Itu pikul salib. Kadang kita dihina, dikata-katain orang, kemudian kita tidak tahan. Kalau hanya dikatai, kemudian dihina dalam waktu yang singkat, kita mungkin bisa tahan. Tapi makna dari Matthew Henry Commentary ini, Bapak Ibu, saya tidak cantumkan di situ, itu menunjukkan bahwa ini terus-menerus. Sampai orang Kristen itu kemudian lemah. Dan kemudian mengambil keputusan dia meninggalkan Tuhan. Jadi pikul salib ini berat sekali Bapak Ibu. Ya. Kita dihina, ibadah susah sekali. Di berbagai tempat itu kita mengalami penganiayaan. Di Padang, di Sukabumi, di Banten. Dan masih banyak tempat-tempat di tempat lain Bapak Ibu. Kalau di Indonesia seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau sampai di Iran, ya, di daerah-daerah Timur Tengah sana, ya, yang dikuasai oleh ISIS, itu nyawa taruhannya. Sampai pedang itu sudah ada di leher kita. Begitu orang itu kemudian menyangkal Tuhan Yesus, pedang itu terangkat dan tidak jadi dipenggal. Tapi ketika orang itu berkata, saya tetap mengikut Tuhan, dalam waktu sekejap dipenggal. Di Indonesia masih kerusuhan Bapak Ibu. Dalam arti kata kalau kita mempertahankan iman kita, seperti yang dikatakan Matthew Henry ini, kita dihina, dicaci maki secara keji ya, dan menjijikkan gitu ya. Paling kerusuhan aja. Kaca dipecah, kita ibadah disuruh keluar. Kalau sedikit kita memberontak, kita juga mengalami penganiayaan yang tidak sampai secara keji. Masih lumayan Bapak Ibu. Tapi ternyata masih banyak orang yang gak tahan loh Pak. Untuk pikul salib ini. Jadi ini Bapak Ibu. Syarat untuk menjadi Tuhan yang pertama, jangan punya cinta yang lebih besar kepada yang lain dibandingkan dengan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Jangan hanya gara-gara hujan kemudian kita tidak jadi ke ibadah. Terjang saja Bapak Ibu. Berani Bapak Ibu? Wah, hujan ini. Geluduk men. Ya. Kemudian kita enggak jadi.
Ya, saya sudah sering berkata ya, terjang aja saya itu. Bukan berarti sekarang Bapak Ibu berkata, iya Pak, pendeta punya mobil. Ya, saya dulu juga nggak punya mobil, saya naik angkot. Jalan terus Bapak Ibu. Memang begitu. Memang begitu Bapak Ibu. Syarat Tuhan, jadi sebelum saya sampaikan kepada syarat yang kelima ditambah dengan syarat satu ya. Syarat satu itu istimewa. Syarat 5 ditambah dengan 1. Ini nanti ada tulisan saya ya, syarat 5. Enggak saya tulis di sini, tapi saya intinya begini Bapak Ibu. Tuhan tidak mengutamakan kuantitas. Ini uniknya Kristen. Tuhan Yesus tidak pernah lebih mengutamakan kuantitas, tapi kualitas. Makanya di dalam setiap kali Tuhan berkata mengadakan mujizat, kamu jangan ngomong-ngomong ya. Orang imannya itu harus dibangun bukan berdasarkan mujizat. Setiap kali Tuhan Yesus jangan bilang siapa-siapa. Itu punya makna bahwa jangan sampai hidup kita, iman kita ini dibangun dengan mujizat. Sebab suatu saat nanti kita tidak pernah mendapatkan mujizat walaupun kita memohon dengan segala ritual rohani kita. Doa puasa dan lain sebagainya. Kenapa kok Tuhan begini ya, kok nggak ada mujizat sama sekali? Ya jangan bangun iman kita. Dan itu menunjukkan Bapak Ibu, Tuhan nggak terlalu mementingkan kuantitas jumlahnya. Masih ingat ya mengenai, coba dibaca. Yohanes 6 ayat yang ke-66 itu. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Terus ayat 67. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, kalau mau pergi silakan. Kalau mau pergi silakan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai dapatkah garam menjadi tawar, itu sebenarnya penutup dari syarat-syarat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang syarat menjadi murid Tuhan. Ya, yang pertama membenci dalam pengertian yang tadi saya sampaikan ya, lebih mengasihi Bapak Ibu. Bukan membenci kita kemudian kita membenci orang tua kita ya, tidak ngasih makan, tidak ngasih perhatian, bukan. Tapi kasih kita kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih kita kepada orang yang terdekat sekalipun. Bahkan nyawa kita baru layak menjadi murid Tuhan. Dan yang kedua memikul salib. Yang ketiga, seperti orang mendirikan menara harus membuat anggaran. Artinya mengikut Tuhan, Yesus bukan soal emosional saja. Tetapi juga pertimbangan logika dan resiko-resiko yang dihadapi. Jangan emosional. Ya, ikut-ikutan. Entah itu ikut-ikutan dari orang tua, kita menjadi Kristen, ikut-ikutan dari teman, kemudian kita menjadi Kristen. Jangan, logika juga Bapak Ibu. Logika dengan segala resiko-resiko yang akan kita hadapi. Ya. Mungkin yang setiap kali ada ibadah baptisan mengikuti ibadah baptisan ya, di situ kan ada kolam baptisan, kemudian kita membaptis, selalu saya tawarkan di bagian akhir setelah saya menyampaikan firman Tuhan. Apakah ada di antara saudara-saudara yang mau dibaptisin mau mengundurkan diri? Kalau mau mengundurkan diri silakan. Ya, selalu saya sampaikan itu di dalam akhir dari sebelum dibaptis. Setelah saya sampaikan resikonya loh. Resikonya itu begini, pikul salib, menyangkal diri. Ya. Ini resiko-resikonya. Dibenci tapi kita mengasihi. Ditampar tapi kita membiarkan pipi kita yang lainnya untuk ditampar lagi. Mengampuni dengan tanpa batas. 70 kali 7 itu berarti mengampuni tanpa batas. Apakah bersedia?
Jadi kalau kita lihat di sini ada logika, ada resiko yang kita hadapi. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, punya taktis strategi seperti raja untuk tidak kalah sebab mengikut Tuhan Yesus seperti peperangan. Itu dikatakan pada ayat 31 sampai dengan 32. Tolong dibaca. Lukas 14 ayat 31 sampai dengan 32. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ya, ini bukan berarti kita kalah Bapak Ibu ya. Jadi mengerti Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, kita kan punya Tuhan yang hebat, maju aja. Punya Tuhan yang hebat. Itu mencobai Tuhan itu, Wan. Ya. Jadi harus ada pertimbangan. Kalau saya punya 10.000 tentara, musuh saya tahu 20.000, saya maju enggak? Ketika kita mengadakan perdamaian, itu artinya Bapak Ibu gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini adalah menahan peperangan. Jauh lebih baik dibandingkan saya nekat perang tapi kalah. Jadi harus ada pertimbangan. Ya. Jadi yang dimaksud di sini, ungkapan di sini, strategi seperti raja yang tidak kalah, jangan sampai kalah, artinya harus menang kita. Tadi pagi saya sampaikan, peperangan kita itu punya strategi, harus menang kita. Kalau pertimbangan kita, wah nggak mungkin ini, ya gencatan senjata, jangan perang. Ya, artinya di dalam ungkapan yang keempat ini menunjukkan syarat-syarat menjadi Tuhan Yesus, jangan mudah menjadi orang Kristen yang gampang kalah. Nah ini Bapak Ibu. Baru kemudian ya syarat yang kelima ini berkata harus melepaskan diri dari miliknya. Keterikatan yang kuat akan harta. Keterikatan yang kuat akan harta miliknya. Sehingga sering mengorbankan kasihnya kepada Kristus demi harta yang dia punya. Ya itu ada di dalam ayat 33. Jadi ini syarat-syaratnya. Ada 5 syarat. Yang kemudian Bapak Ibu, nah ini, ditutup dengan ungkapan ayat yang tadi kita baca. Ya, yang tadi kita baca, itu di dalam ayat 34 sampai dengan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya untuk ladang ataupun pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi 5 syarat ini untuk menjadi murid Tuhan, dan kemudian dia tutup dengan garam memang baik. Artinya ini menjadi syarat yang ke-6. Jadi syarat yang ke-6 dengan ungkapan garam itu memang baik, itu berbicara tentang konsistensi seperti garam yang tetap asin. Konsistensi yang mana? Konsistensi dari syarat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Konsistensi mengasihi Tuhan yang lebih daripada orang terdekat, konsistensi memikul salib, konsistensi punya logika, ya. Yang ketiga, seperti orang mendirikan menara. Konsistensi yang kemudian yang keempat adalah konsistensi orang itu tidak mudah kalah. Boleh capek, tapi jangan menyerah. Boleh lelah, istirahatlah untuk kemudian berjalan dan jangan putus asa. Amin Bapak Ibu. Ini harus konsisten. Bahasa Ibraninya, apa Mbak Rosa? Anget-anget. Nah,
Anget-anget tai ayam. Wah, seneng. Begitu, Tuhan menghendaki kita konsisten. Mengasihi Tuhan konsisten. Pikul salib konsisten. Ya, punya logika yang benar konsisten. Terus begitu. Melepaskan supaya kita tidak punya keterikatan dengan dunia konsisten. Sekarang masalahnya kemudian Tuhan Yesus berkata di dalam ini, garam memang baik. Jadi pertanyaannya, apakah garam bisa tawar? Jika garam menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Kira-kira bisa nggak garam tawar? Ada yang berkata begini, ya bisa lah, wong Tuhan Yesus saja berkata bahwa garam itu menjadi tawar, kalau tawar dapat diasinkan bagaimana? Nah, mari sore hari ini 10 menit saya punya waktu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk berpikir secara ilmiah. Ya. Secara ilmiah, saya suka kimia, saya suka Bapak Ibu, ya. Saya suka kimia, saya suka fisika, saya suka biologi, ya. Walaupun di SMA dulu tidak terlalu bagus nilai kimia saya, tapi saya suka. Mari coba kita lihat secara ilmiah. Garam. Garam itu terbentuk dari natrium dan klorida, gas klorin. Ya. Ini bisa itu ya. Ini itu sifatnya basah. NaOH. Ini HCl dari HCl. Jadi ini bersifat asam. Basa yang kuat dengan asam yang kuat kemudian tergabung di dalam NaCl. Jadi ketika air laut itu ada garam, ada natrium, ya. Kemudian ada gas klorin di situ, kemudian terbentuklah di situ garam. Ikatannya kuat. Bapak Ibu pernah lari kemudian kemeringet? Pernah ya? Terus dirasakan keringetnya apa, Pak Yopi? Asin ya? Oke ya. Pernah netes ke mulut gitu? Oke ya, sebentar, jangan jorok banget kan? Enggak. Saya bajunya Mbak Rosa apa? Putih ya? Ini apa? Putih. Ini putih, sama enggak, Pak Yopi? Sama putihnya, tapi sama enggak? Enggak. Putih tapi ini lebih cerah, ini sama. Sama seperti itu tadi, asin ya. Tapi kita lihat dulu ya. Sama-sama putih, tetapi bukan putih sama putihnya, warnanya. Ya. Ini kuat, Bapak Ibu. Menguatkan, jadi klorin ini, Cl ini, klorida ini, menguatkan rasa asinnya, sehingga orang mengenal ini garam. Kalau ada kloridanya. Jadi rasa spesifik dari garam ini dibentuk karena klorida ini. Rasa asinnya dibentuk dari natrium ini. Ini saya kagum Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus, nanti kita lihat di bagian akhir ya. Saya agak sedikit cepat Bapak Ibu. Garam menjadi tawar, NaCl ini hanya dapat terurai menjadi mineral Na dan gas klorin oleh elektrolisis dan dekomposisi termal. Jadi kalau itu dibakar, Pak Yopia, sampai dengan termal 801 derajat Celcius, baru terurai. Bapak Ibu masak, itu baru sampai 100 sampai dengan 150. Atau cairan dari garam itu kemudian dimasukkan ke air, kemudian dimasukkan elektrolisis, masukkan elektrolisa. Kutub positif, kutub negatif, kemudian disetrum. Maka terurai menjadi, ya ini ya nanti saya sampaikan. Jika garam dibiarkan secara alami, saya pernah nyoba, silakan Bapak Ibu nyoba. Saya dulu pernah nyoba, saya ambil garam, saya taruh di mangkok, saya simpen. Kemudian nggak saya lihat-lihat lagi, terus
Terus nggak saya lihat, sampai kemudian setahun berikutnya saya lihat. Saya kemudian ngincipi. Tetap asin nggak kira-kira Bu Pasar itu? Tetap. Karena ada natrium dan kloridanya. NaCl. Garam itu NaCl ya. Nggak bisa terurai hanya oleh karena faktor alami. Maka tidak akan kehilangan rasa asinnya. Jadi ungkapan ini kalau tidak kita sikapi dengan benar, kita akan bisa berkata ayat ini salah. Karena garam tidak mungkin menjadi tawar. Tapi tentu Tuhan Yesus nggak mungkin salah ayat ini. Makanya perlu dijelaskan. Jadi gini, NaCl yang kemudian terurai, natrium dan klorida terurai ya. Na ini sebagai sumber asin utama. Jika kehilangan gas Cl-nya, maka citra rasa garamnya hilang, bukan asinnya yang hilang. Sama seperti tadi kan Pak Yopi ya. Apakah ini garam? Ketika saya kemudian keringet garam enggak? Enggak. Itu natrium yang kita, di dalam tubuh kita banyak mineral, yang kemudian kita bergerak, kita lari, natrium itu keluar. Keluar dalam bentuk keringet. Asin gitu ya. Ya jangan disengaja, tapi mungkin karena enggak sengaja gitu, kemudian netes, ya asin juga gitu ya. Ya. Itu natrium, tapi enggak ada klorinnya. Ya, paham ya Pak ya? Asin tapi nggak ada klorinnya. Jadi bukan garam. Bukan rasa garam secara unik. Jadi garam yang tawar karena kehilangan rasa asin, yang unik dari garam itu. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, ya, itu karena kita kehilangan rasa, citra rasa yang unik dari klorin. Jadi yang dimaksud tawar, bukan tawar tanpa rasa. Tapi kehilangan keunikan kita. Masuk ya konteksnya ya. Masuk ya konteksnya ke syarat tadi ya. Ya kan? Kita seolah-olah mengasihi Tuhan, ya. Seolah-olah kita betul-betul mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya kita kehilangan citra rasa di hadapan Tuhan. Maka citra rasa garam hilang ini. Ketika gas Cl ini hilang. Jadi hilangnya ini tidak mudah Bapak Ibu. Harus mengalami elektrolisis atau dekomposisi termal 801 derajat Celcius. Baru terurai. Garam zamannya Tuhan Yesus, buruknya sistem pengolahan pada waktu itu, garam itu tercampur dengan banyak mineral. Ada magnesium, ada seng, ada ferro itu zat besi ya. Jadi zat besi, natrium ada di situ. Ya. Ketika campur dengan mineral, itu garam ini kemudian rasa ada asinnya, Pak. Tetapi kacau rasa asinnya. Karena ada mineral-mineral lain. Jadi pengolahannya tidak baik pada zamannya Tuhan Yesus, maka garam zaman saat itu banyak tercampur dengan mineral lain, sehingga mudah sekali kehilangan rasa asin uniknya. Ditambah dengan cara menyimpan yang sederhana pada saat itu. Ya, ditambah dengan cara sudah garamnya. Ya kalau sekarang Bapak Ibu dengan teknologi yang luar biasa ya, walaupun masih tetap secara teknologi itu termasuk sederhana juga kalau prosesnya garam ya. Tapi sudah bisa dipisahkan Pak, antara mineral yang lain dengan natrium. Itu sudah bisa dipisahkan yang sekarang. Yang sekarang diambil itu natrium aja. Jadi pure murni, di situ kemudian ditambahkan iodium, menjadi garam beriodium. Tapi NaCl-nya ada. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dan Saudaraku, kita kembali ya. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, arti tawar di sini adalah kehilangan rasa asin secara unik dari garam itu sendiri. Bukan rasa asin saja. Asin tetap ada.
Jadi yang dimaksud tawar itu bukan hambar. Kalau hambar itu tanpa rasa. Tawar di sini adalah ada asinnya, tapi asinnya itu bukan asin garam. Nah, kalau kita masuk dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen, ini Kristen ya? Iya, tapi ini Kristen, tapi bukan Kristen yang unik gitu loh. Kalau begitu gimana? Ya kata Tuhan Yesus ya, bukan kata saya. Dia nggak layak jadi muridku. Nggak layak jadi muridku. Harus pikul salib. Harus melepaskan dari harta yang kita punya. Artinya keterikatan kita loh Bapak Ibu. Nah keterikatan kita dengan harta ini begini Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini punya damai sejahtera sukacita karena harta ini. Begitu harta ini nggak ada, kita hilang sukacitanya. Itu terikat. Cara Tuhan untuk menguji kita itu dengan cara menghilangkan keterikatan kita. Selama ini ada, kita tidak pernah teruji. Selama harta ini ada, maka kita bisa berkata, saya setia kepada Tuhan. Iya, karena harta itu ada. Coba kalau diambil. Kisah dalam Alkitab siapa? Kisah dalam Alkitab yang Tuhan izinkan kemudian segala sesuatu yang dia punya habis? Ayub. Coba, di awal-awal Ayub itu berkata, ya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, kemudian yang buruk tidak mau kita terima? Itu pasal kedua, Bapak Ibu. Itu pasal yang kedua. Pasal yang ketiga kemudian Ayub berkata, lebih baik aku mati. Mulai ada pemberontakan Ayub terhadap Allah. Tapi kita belajar dari Ayub ya. Mulai dari pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ke-42, itu pemberontakan Ayub tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Sampai Ayub kemudian menyadari. Saya ulang ya, sampai Ayub kemudian menyadari dan berkata, aku cabut seluruh perkataanku ini tentang Engkau Tuhan. Baru sadar kesalahan Ayub. Dan kemudian Ayub mencabut seluruh perkataannya itu. Dan kemudian Tuhan berkata, ketika Ayub mencabut perkataan itu, kemudian Tuhan berkata kepada Ayub, berkati teman-temanmu. Ayub kemudian memberkati teman-temannya, baru setelah itu dipulihkan. Ya, dipulihkan. Ayub mendapatkan 2 kali dari apa yang hilang dari Ayub. Tapi bukan berarti dia punya istri 2 ya. Bukan. Hartanya dikembalikan, anak-anaknya dikembalikan, ya, dikembalikan. Tapi prosesnya Bapak Ibu, proses pemberontakan. Ayub berontak. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini keterikatan Ayub ini. Dan kemudian iblis berkata, iyalah dia setia karena engkau memberkati, dia pagari, sekarang cabut pagarnya. Oke. Saya mau katakan di tempat ini, nyaris Allah yang sedang bertarung dengan iblis untuk mempertaruhkan kondite Allah dengan kondite iblis. Nyaris Allah dalam keadaan kalah loh, nyaris kalah loh Bapak Ibu. Kalau Ayub tidak berkata, aku cabut seluruh perkataanku. Tapi di detik-detik itu kemudian Ayub berkata, aku cabut seluruh perkataanku. Kemudian Ayub memberkati dan Ayub dipulihkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, garam, apakah garam bisa menjadi tawar? Kalau tawar hilang rasa asinnya? Enggak. Tapi keunikan rasa asinnya itu yang hilang. Jadi kesimpulannya, sekalipun telah memenuhi syarat 5 syarat tadi, sebagai murid Tuhan, maka konsistensi harus tetap dijaga agar kita ini seperti garam yang tetap asin dengan keasinan yang unik karena ada kloridanya.
NaCl-nya. NaCl. Na itu mineral, Cl itu gas. Artinya apa Pak Yofi? Gas itu kan mudah menguap. Tapi selama gas ini mengikat natrium, dia akan sulit. Tapi begitu gas ini lepas dari natrium, namanya gas kemudian dia akan hilang. Kalau Bapak Ibu punya keterikatan dengan Tuhan yang kuat seperti kita terikat seperti natrium NaCl yang kuat, kita tidak akan kehilangan ciri khas kita, keunikan kita sebagai anak Tuhan. Tapi begitu kita lepas dari natrium, begitu kita lepas dari Tuhan dengan ikatan yang akhirnya kendor dan kemudian menguap, Tuhan Yesus katakan, engkau tidak layak menjadi muridku. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, hendaklah Engkau saling mendoakan. Hari ini Tuhan, kami saling mendoakan saudara-saudara seiman kami yang tengah dalam kegagalan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kemenangan.
Yang dalam keputusasaan Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam keadaan sakit, ya Bapa, Engkaulah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Kau jamah, kau pulihkan, dan kau sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga dengan tubuh yang sehat, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kepada Allah yang sudah memberkati kita semua, kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Terima kasih ya Bapa, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan dalam ibadah pagi dan sore ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Segala hormat, segala pujian, segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan.